orang di luar daripada pengajaran Bani Israel itu menyembah kepada selain Tuhan mereka yang diajarkan oleh para nabi. Nah, untuk itu kita bahas apa yang ada di dalam kajian-kajian antara Islam dan Kristen, khususnya tentang sosok Yesus ini. Kalau kami di Islam menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menjelaskan adanya Yesus yang menyatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan dengan memakai nama Dia. Seperti itu. Teman-teman yang ada di Bang Suma 01 bergeser ke Bang Suma 01 yang biasa, jangan di sini. Ada 200 teman-teman yang lagi live di sana. Pindah. Ini hanya natur kedua. Natur pertama ada di Zulkifli Mabas. Oke, teman-teman yang ada di sini mohon untuk pindah. Saya live-nya di sini. Ya, live-nya di sini tuh. Oke. Jadi jangan di tempat yang Zulkifli Mabas. Masuk aja di akun lama. Ya, betul. Oke. Jangan di sini. Ini natur yang kedua. Natur pertama di sini, gitu. Kamera hitam putih di situ. Oke. Masuk di akun Bang Zuma yang centang biru. Sip. Ya, aku juga yang live. Aku menggunakan 2 HP. Di sini tidak ada warna, memang sengaja. Ini natur kedua. Kalian tidak akan mendengarkan suara nanti. Baik teman-teman sekalian, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita dialog. Teman-teman non-muslim silakan minta permintaan. Bahasan kita terkait dengan Yesus palsu. Apakah Yesus palsu itu ada? Silakan ajukan permintaan teman-teman. Berisik ya, udah kayak gitu teman-teman, kita agak bingung nih. Baik. Oke, saya hentikan di Bang Zuma. Semuanya bergeser ke Bang Zuma official yang centang biru. Bingung teman-teman di sana. Assalamualaikum. Silakan. Iya, saya mau ini supaya akun satu itu kuat di live kan, tapi ternyata justru bingung teman-teman kita di sana. Halo, selamat siang. Anak rantau. Semangat siang. Halo. Anak rantau selamat siang. Masih jaringan ya? Gak bisa ya? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai tema ini, Yesus yang asli itu yang datang kepada kaumnya Bani Israel, yang mengajak Bani Israel untuk kembali kepada hukum Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, sedangkan yang datang kepada saudara-saudara kita Kristen
adalah dia yang tidak lagi mengajak pengikutnya untuk taat kepada hukum Taurat. Tidak lagi, melainkan yang taat kepada hukum yang hanya berlandaskan kepada iman. Sedangkan Yesus sendiri menekankan bahwa tidak boleh meninggalkan Taurat itu. Kristen melalui Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan bahwa tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah iman. Itu diterangkan di kitab mereka di Roma 3, bahwasanya mereka tidak lagi tunduk. Bang Arif luar biasa, aku pening bang. Dengarkan orang-orang itu ribut tentang Tuhan mereka itu pening kali pun aku tengoknya, aku dengarnya. Iya, pening mendengarkan mereka ribut. Nah, itulah yang diterangkan Al-Quran, mereka dihukum karena ucapan mereka. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi menghukum orang-orang ini dengan menjadikan Yesus yang mereka bunuh menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Mesias. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus kemudian oleh Tuhannya Bani Israel yang mereka sembah sebagai nabi dan ajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan yang setara atau sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang menjadi Tuhan. Karena kenapa dia menjadi Tuhan? Karena dia diangkat, dia dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Nah, itu dia. Jadi dia diangkat atau dibuat menjadi Tuhan untuk Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi Yesus ini memang kelihatannya telah mengetahui bahwa ending dari pembangkangan Bani Israel terhadap kenabiannya, terhadap kerasulannya adalah bahwa Bani Israel akan menolak dia dan akan mendatangkan kemurkaan Tuhan kepada mereka dengan Tuhan mengangkat dan membuat oknum yang dikira Yesus bagi mereka itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, itu yang terjadi hari ini, teman-teman. Mereka menyembah sosok Yesus yang sebenarnya bukan Yesus anak Maria. Halo, selamat siang saudara Salesius. Selamat siang Pak Juma, gimana kabar? Baik, siang juga. Ya. Siap. Tambah seger hari ini Pak Juma. Iya. Sepertinya ada Roh Kudus sudah turun di dalam hatimu. Roh Kudus itu sudah terangkat kembali ke langit. Roh Kudus sudah menyelesaikan tugasnya. Bahasa apa Bang Juma? Santai aja Bang Juma, santai. Itu temanya Bang, Yesus palsu. Yesus palsu. Yesus palsu. Ya. Jadi Yesus sendiri mengatakannya, Bang Juma ya, hati-hati, waspada. Itu kata Yesus. Waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang memakai namanya. Ya, itu Yesus sudah berpesan itu, Bang Juma. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Yesus ya, tetapi ajarannya tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, maka itu adalah Yesus palsu. Itu adalah
Mesias palsu, itu adalah nabi-nabi palsu, itu adalah pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Itu kata Yesus. Dalam Alkitab sudah sangat jelas itu, sudah di-warning, sudah diberitahu oleh Yesus. Hati-hati, dia bilang. Ya, makanya Iya. kalau orang yang tidak mengenal Yesus itu dengan sungguh-sungguh, ya, itu kalau ada Yesusan atau Yesus palsu datang, dia pasti tergoda. Nah, oleh sebab itu saya ajak penontonnya Bang Juma ya untuk mengenal Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada Yesus palsu lalu Anda percaya. Itu Thomas ya. Thomas mengatakan begini kepada teman-temannya, sebelum jari tanganku, jemari tanganku mencucukkan jari tanganku ke dalam bekas luka lambungnya, saya tidak percaya. Itu artinya jangan mudah percaya. Jangan karena banyak orang yang atas nama Bapa, Putra, dan Kudus tetapi tidak mencerminkan dia itu Katolik. Banyak, Bang Juma. Nah, itulah yang dimaksud dengan Yesus palsu itu. Banyak orang yang mengatakan atas nama Bapa, Putra, dan Kudus atau dalam nama Yesus, tetapi dia mencuri, dia merampok. Itu Yesus palsu. Nah, maka oleh sebab itu, supaya mengenal Yesus yang sungguh-sungguh asli, harus mengenal dengan baik, baca Alkitab dengan benar. Seperti itu, Bang Juma ya. Itu pengantar singkat dari saya. Ya, atau mungkin kalau Bang Juma kalau mau baca di Efesus 2 ayat 15 sampai 16 ya. Sebab dengan matinya itu, iya toh. Oh, ini tentang tentang penyalipan ya. Jadi saya tidak baca dulu ya. Jadi pengantar saya seperti itu. Hati-hati dengan Yesus palsu. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Hati-hati dengan guru-guru palsu. Ya, itu aja pesan saya, Bang Juma. Silakan Anda nanggapi. Oke, baik. Bapak itu Kristus atau bukan? Apa? Bapak yang di surga itu Kristus atau bukan? Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Oh, bukan juga. Jadi Yesus itu bukan Bapak. Yesus bukanlah Bapa dan Bapa bukanlah Yesus. Oke, baik. Sekarang gini, ketika kita bicara di dalam kitab saudara, contoh misalnya dalam 1 Yohanes 2 nomor Yohanes 2, 18 dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar bahwa seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebenarnya siapa yang mengaku murid Yesus tapi tidak sungguh-sungguh? Bukan benar-benar murid Yesus, cuman ngaku-ngaku doang. Ya, Di itu zaman yang saya bilang tadi, orang-orang yang memakai nama Yesus, tetapi dia bukan Yesus. Ya, Makanya ya, hati-hati. ya, betul. Ya, Orang-orang yang memakai nama Allah, tetapi dia itu bukan Allah. Jauh dari hidupnya itu, jauh dari Allah. ya, Itulah nabi-nabi palsu itu, pengajar-pengajar palsu. oke. Jadi kalau dia mengatakan saya atas nama Allah, berarti dia harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oke. Tetapi kalau dia mengaku Allah ada, tetapi hidupnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, maka itu adalah palsu, Bang. Oke, Makanya baik. hati-hati. Oke. Hati-hati Jadi dengan nabi palsu. panjang kali, Pak. Mau diskusi atau mau ceramah ini, mau khotbah ini? Ya, jadi gini, Saudara Sius.
pencipta langit dan bumi itu mengutus Nabi Musa alaihi salam. Jadi aturan-aturannya kemudian kepada Bani Israel, agar aturan itu benar-benar mereka jalankan dan tidak menambah dan tidak mengurangi. Kan gitu poinnya, ya kan? Ya. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Terus kenapa Paulus menghentikan? Kembali Paulus lagi ya. Ya iya kan memang dia. Ya. Siapa lagi kalau bukan dia? Kenapa Paulus menghentikan hukum Taurat ini? Bukan hanya mengurangi, tapi malah membatalkan, menghentikan. Yesus mana yang datang kepada dia? Ya. Bukankah Yesus itu justru menekankan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, terus ada sosok yang mengaku Yesus datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk membatalkan hukum Taurat itu. Ini Yesus yang mana? Kok berbeda? Kan Paulus mengatakan bahwa Injil yang diterimanya itu bukan dari siapa-siapa. Injil yang diterimanya itu dari Yesus. Sedangkan Yesus penginjilan berbeda. Saat penginjilan, Yesusnya mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, kalau yang datang kepada Paulus membatalkan Taurat seluruhnya adalah Yesus yang sama, berarti Yesus akan menempati tempat terhina. Karena itu ucapan dia sendiri. Jadi yang datang kepada Paulus membatalkan Taurat itu bukan Yesus asli. Itu Bang, silakan. Oke, Bang Juma. Kita baca di Efesus 2 ayat 11 sampai 16 Bang Juma ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu ya, karena itu adalah ini sebetulnya gini loh Bang Juma. Rasul Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Tidak, dia hanya mempertegaskan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Nah, apa bedanya? Bukan membatalkan. Apa bedanya? Karena apa? Karena apa Bang Juma? Bedanya di mana? Dengan matinya Yesus. Dengar dulu. Mohon dengar dulu. Jadi sebelum Yesus mati, itu ada orang-orang Yahudi yang berkelompok-kelompok hidupnya. Hidup sendiri-sendiri. Jadi ada tembok pemisah antara kelompok-kelompok itu. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, maka tembok pemisah inilah dihancurkan. Sehingga mereka menjadi satu manusia baru. Kita baca di dalam Efesus berapa ini? Efesus manusia baru ya toh. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 15. Kalau hancurkan tembok-tembok pemisah ini, sehingga tidak ada lagi orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat, tidak ada lagi orang Yahudi ataupun orang non Yahudi, semua satu, didamaikan menjadi satu manusia baru, yaitu dalam Yesus Kristus. Ajaran siapa penegasan, itulah penegasan dari Rasul Paulus. Paulus. Ya kan? Dari Rasul Itu ajaran Paulus. Jadi bukan membatalkan. Bukan membatalkan. Lalu menggenapi. Karena apa? Karena semua dari tembok-tembok pemisah tadi, Yesus telah hancurkan semuanya supaya kata siapa? Menjadi satu. Kata siapa? Loh, itu kan kata Paulus toh. Ya Paulus. Nah, menurut itulah makanya aku bilang. Dengar dulu. Apakah itu merupakan membatalkan hukum Taurat? Tentu Lah iya dong. Lo kok tidak? Oh enggak, itu hanya menggenapi. Lu. Gimana Itu hanya menggenapi Bang Juma. Kok menggenapi? Karena Gimana Yesus ceritanya? kan datang, ya Yesus datang itu bukan untuk membinasakan, bukan.
Dia datang untuk menyelamatkan. Ya, dengan cara apa? Nah, hukum Dengan Taurat cara apa? mengatakan, ya, dengan cara mendamaikan semua orang. Maksudnya gimana? Nah, kan hukum Taurat kan Mendamaikan mengatakan begini. Hukum Taurat mengatakan gigi ganti gigi, Iya, memang harus tulang ganti wajib. tulang, Terus mata ganti mata. Betul. Artinya apa? apa? Misalnya aku membunuh, berarti aku harus balas Sahabat dengan Emira, syukran. Ya, memang itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus memang. itu Taurat, itu Taurat itu. Ayo, nggak bisa. Coba Anda baca di Matius 5. itu hukum Taurat, Bang Juma. Matius 5 coba Anda baca. Ajaran Yesus. Makanya semuanya itu dileburkan dalam diri Yesus Kristus. Ya, coba Supaya Anda. semua manusia itu didamaikan, memperoleh damai sejahtera. Dia Udahlah, mengorbankan abang dia. dirinya. Itu loh, Nggak bisa Bang. saya ngajar. Pembohong, penipu. Nggak bisa saya ngajar, kau buat. Kau jualan Paulus. Siapa Paulus? Semuanya ajaran kau bantah ajaran Yesus. Dibatalkan, nggak dibatalkan, didamaikan. Nggak didamaikan katanya, lalu diapain? Disatukan. Nggak dibatalkan katanya, lalu diapain? Digenapi. Apalah kau ini? Betul-betul lah. Kapan sih kalian itu bisa sadar gitu? Kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Oh, cuma nipu-nipu kayak gitu aku udah bosan. Saya udah bilang, tak akan pernah ada ilmu yang bisa kita dengarkan terlontar dari mulut pemakan babi, nggak ada. Yang ada hanya penipuan, penyesatan, dan kebinasaan. Itu fakta. Halo, selamat siang. Ayo naik, jangan cuman typing di bawah, naik ke atas. Anda baca pengajaran Yesus di dalam Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Baru Anda boleh ngoceh. Paulus, semua ngoceh. Kalian hadapi Yesus dengan ajaran Paulus. Ini sekarang kalian menghantam menghantam Yesus dengan ajaran Paulus. Kalian ini pengikut Paulus memang. Karena yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu. Ayo silakan, tapi kita saling mendengar, jangan ngomong sendiri. Saya bukan jemaat gereja, saya Muslim yang ngerti Bible. Bukan jemaat gereja yang tidak paham Bible. Saya pertama sudah Muslim, kedua paham Bible lagi. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Katolik Protestan Bang? Muslim. Oh. Cuma sampaikan saya sama Bang Juma ketika menjelaskan tidak usah ikut-ikutan terprovokasi lah, mau bicara-bicara yang keras atau apa, santai aja lah gitu, tidak ada masalah. Begitu saja kalau menyampaikan kepada Oten. Kau di toilet sana, sedot air toilet. Isap itu air toilet sampai otakmu bengkak. Silakan saudara-saudara non muslim. Santai. Buka kameranya, silakan. Kabur langsung dia, teman-teman. Silakan saudara Kristen ajukan permintaan. Halo, semangat siang. Oten cuman bisa typing di bawah, teman-teman, tak berdaya naik. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan palsu yang kalian sembah di gereja tiap hari Minggu. Silakan. Ayo. Siang Bang. Iya. Buka kameranya. Silakan. Nah, kayak gini bagus. Nah.
Ayo silakan yang berilmu naik. Yang berilmu tapi ya, yang paham tentang Bible, sedikit agak ngerti lah biar tak terapi. Selamat siang saudara Hayaka, penyembah Yesus palsu, apa kabar? Buka kameranya abang. Sahabat Putra Syukran, silakan buka kameranya. Pintar. Silakan bang. Ini ada tema Yesus palsu di gereja, disembah tiap hari Minggu. Ya, selamat sore abang. Sore juga. Ya, jadi begini bang, dari tadi kan saya dengar perbincangan abang dengan yang tadi dari mana itu? Sius dari Katolik. Ya. Jadi lalu ada perdebatan soal, coba buka di Matius 5. Ya itu kan soal kan abang Suma kan tetap berpegang pada Yesus meniadakan hukum Taurat kan. Yesus tidak meniadakan. Yesus malah menegaskan kalau ada yang menghilangkan Taurat meskipun yang terkecil, maka orang itu menempati tempat terhina. Enggak, maksudnya kan tadi abang Suma kan ada bilang bahwa tadi Sius bilang bahwa itu bukan meniadakan hukum Taurat, tapi itu menggenapi Itu Paulus yang itu, bukan Yesus. Paulus yang menghilangkan Taurat itu. Paulus yang menghilangkan. Berarti Yes. abang baca di Matius 5 tadi ya. Dia membawa data yang dibawa itu Galatia 5, Galatia 2, Roma 3. Itu yang dia bawa. Malah yang dipertegas yang tadi menurut saya, yang tadi menurut abang buka coba di Matius 5, malah yang dipertegasnya yang di Matius 5 tadi, bukan di Galatia. Enggak, Matius 5 itu bang, Yesus berkata, barang siapa yang menghilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka orang itu menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Dia Matius 5 dia punya perikopnya apa coba bang? Hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Nah, hukum Yesus Taurat. dan hukum Taurat. Abang lihat di ayat berapa itu, di nomor berapa tadi? 19. Nah, abang harus lihat dari 1 sampai ke bawah, dia berurutan. Itu Bang. tidak berbicara Taurat. Kalau 1 itu dia berbicara tentang ucapan bahagia, nggak ada hubungannya dengan Taurat. Oke, bang, saya ambil Alkitab dulu ya bang ya. Boleh. Sabar bang, maaf. Silakan. Saat wifi di wisata habis kotanya, iya. Bang, saya punya Alkitab di sini, kebetulan udah diambil oleh cucu saya. Jadi, bang punya Alkitab di situ nggak? Tolong, bisa nggak? Ada, yang mana? Ya, Matius 5 kan, yang tadi abang bilang. Matius pasal 5 ayat 1. Coba abang baca di situ.
Matius 5 nomor 1. Ya. Apabila Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas sebuah bukit. Setelah ia duduk, muridnya pun dan membuka mulutnya sambil mengajar mereka itu. Katanya, berbahagialah segala yang rendah hatinya, karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah segala orang yang berduka cita, karena mereka itu Bang, akan maaf bang, itu Matius ya atau bukan bang? Matius 5 kan? Iya, yang tadi abang bilang kan Matius 5 ayat 1. Iya, makanya aku bilang Matius 5 nomor 1 sampai nomor 16 itu bukan perikop Taurat. Abang nggak percaya. Yang Taurat yang itu tadi yang tadi abang bilang di Matius berapa yang 20 Matius ya? 5 nomor 19 sampai 48 itu baru Taurat. Alamak. Kabar, kita jeda dulu bang, baru saya naik ulangnya. Saya lihat di HP dulu bang. Boleh. Saya punya HP. Ya. Padahal jelas-jelas loh bang, Yesus mengatakan, jikalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, kau akan mengingat semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Kok justru aku yang mengingat? Berarti Roh Kudus itu ada sama aku, bukan sama kalian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Roma 8:3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri yang dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini Paulus ngapain lah Paulus ini? Apa-apa yang dibuat. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membaca ya di dalam Matius 5 itu ajaran Yesus yang asli, Yesus asli, bukan yang datang ke Paulus. Dia mengatakan gini, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi itu melengkapi, menyempurnakan. Sesuatu yang tidak sempurna disempurnakan oleh Yesus. Karena aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya selama langit dan bumi itu lejap, maka setitik iota pun tidak bisa ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah itu yang tadi, itu Matius 5 ayat yang pertama itu apa? Ya, Itu kata Yesus. Kok pertama lagi sih bang? Yang itu jangan kamu menyangka yang tadi Nah, abang itu ada nomor bilang 17, itu bukan pertama. Kan di situ ada tulis dia punya perikopnya Yesus Ya dan makanya Taurat kan. Nah ikan tadi aku udah bilang, tapi abang nggak mau dengar. Abang suruh saya Iya, baca dari nomor 1. Janganlah itu yang tadi ada bilang. Jangan kau menyangka bahwa aku datang maksudnya itu. untuk jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakan, Ya. tapi aku datang untuk menggenapi. Menggenapi. Ya. Nah, Benar karena kata aku Sius berkata, tadi. loh, menggenapi kok dihilangkan? Menggenapi gimana abang gila? Kan dia kan membawa Efesus Malah menggenapi Efesus 2 nomor 15. menghilangkan abang. Yesus bilang tadi itu di Matius. Dia membawa Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Itu tuduhan siapa itu? Ternyata Abang Suma bisa memutar balikan fakta luar biasa ya.
Loh, begitu yang tertulis Bang di Efesus. Bukan Astagfirullah. yang tadi saya bilang Matius 5 tadi. Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Jangan Aku baca datang di bukan. 17, baca di ayat 1 sampai seterusnya, Bang. Apa ayat itu bukan berbicara mengenai Torah, kodong. Berarti abang tadi yang abang baru bilang tadi. Oh, Jangan kamu menyangka bahwa aku datang. itu nomor untuk 17. Itu nomor 17. Berarti Alkitab di HP nggak benar gitu. Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka Nomor 1 dia mengatakan jangan 17 dulu, Bang. Nomor 1 itu tidak berbicara Torah. Nomor 1 itu Yesus melihat orang banyak itu, maka naiklah Yesus kemudian di bukit. Setelah ia duduk, lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Itu nomor 1. Kalau begitu abang buka. Coba saya lihat abang punya Alkitab benar nggak itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya Muslim, Bang. Muslim itu dilarang. Bukan dilarang berbohong, Bang. Kenapa? Oh, Anda berbohong barusan. Dibilang itu bukan nomor 1. Abang ternyata abang gitu ya. Ragu dia tentang Bang Suma, pengetahuan Bang Suma tentang Bukan dia. abang, tapi abang nggak punya logika gitu. Apabila Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas sebuah bukit. Setelah itu ia duduk, murid-muridnya pun datanglah kepadanya. Tunjuk di abang punya kamera. Matius 5 saya lihat. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Buka di kamera saya lihat Matius 5 ayat 1 sampai ke bawah. Ya Allah ya Karim. Mana Matius? Saya besarkan dulu. Mana? Sabar dulu, Pak. Matius 5-nya mana? Nih, ini Matius 5. Mana? Ini Matius 3, ini Matius 5. Matius 5 ini dimulai dari sini. Tuh. Matius 5-nya mana, Bang? Ini Matius 5 nomor ini nih. Mana? Ini Matius 5. Nih, apabila Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas sebuah bukit. Setelah ia duduk, murid-muridnya datanglah kepada. Ini Taurat atau bukan sih? Itu ada tulis Lukas 6 ayat di bawah itu. Ini Matius 5 ini. Matius 4 dan Matius 5. Ini Matius 5 nomor 1 ayat 2. Lalu ia membuka mulutnya sambil mengajar mereka itu. Bang. Katanya, Bang. Halo? ya, Abang punya Alkitab ini enggak benar ini. lo kok bisa Bibelnya sendiri dibilang nggak benar? Masa kita punya Alkitab beda sama yang abang punya sih? Nah itu kitab Kejadian. Bang, berarti selama ini abang belajar dari Alkitab yang salah, Bang. Waduh. Iya benar. Dari ayat-ayat itu, dari sini kita lihat di kita punya Bible itu nggak ada itu Matius 5 ayat 1 judulnya itu nggak. Oke, saya perlihatkan yang di internet kalau gitu. Sabar. Saya perlihatkan yang di internet Matius 5 ya. Apakah salah atau ilmu Anda yang minim? Aduh, abang. Nih, ini di kitabnya, ini di internetnya. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak yang naik ke gunung, dan setelah ia duduk, murid-muridnya datang kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar kepada.
Salah itu abang. Itu abang punya itu salah. Yang tadi Ini abang internet. Ini internet. udah gini aja bang. Udah gini aja. Kalau mau untuk soal data saya tuh nggak ada data gitu. Tapi saya lihat Ini internet, ini kitabnya. Nih. bang. Allahu Akbar. Habis itu Anda mengatakan Anda tidak punya data. Mau melawan saya yang main data. Lucu abangku ini. Bang, data abang itu dia berlainan dengan kita punya Bible. Gimana agamamu itu Tadi beda-beda? abang bilang tadi itu, yang tadi. Kenapa agamamu beda-beda kitabnya? Bang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk menghilangkan. Itu nomor 17. Itu nomor 17. Berarti Bible Anda, berarti Bible-nya salah. Ngerti nggak, Bang? Itu nomor 17. Berarti di abang punya 17, di saya punya Matius 1, Nomor? Matius 5 ayat 1. Tunjukkan. Tunjukkan. Saya kan nggak, saya menghadap, Matamu. saya nggak ada ini. yang lain lagi, Bang. Terus kenapa Anda ngarang bebas kalau Matius 5 di kitab Anda itu nomor satunya begitu bunyinya? Saya nggak bawa, saya, Silakan Anda tunjukkan. aduh, udah nanti, Bang, gini nanti kalau awam punya WA ada nggak? Nanti saya WA abang aja. Aduh, pede kali abang ini. Terlalu percaya diri abang. Matius 5 nomor 1 itu bunyinya tidak begitu. Matius 5 nomor 17 satu perikop Yesus dan hukum Taurat baru bicara. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menyempurnakan. Yaitu nomor 17. No, kalau misalnya kalau 17 sama 19 bedanya di mana? Sementara yang tadi abang udah bilang 17 tuh tadi bahwa jangan kamu menyangka, bedanya di mana coba? Dengarkan Matius 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Karena itu aku berkata, karena itu aku berkata kepadamu, langit dan bumi satu iota pun tidak bisa dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Nomor 19, aku berkata kepadamu, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang mengajarkan untuk menjalankan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, dan mengajarkan orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Dan jika hidup keagamaanmu tidak, nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Torah, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi maksud saya, saya mau koreksi abang punya pembicaraan dengan yang abang Sius tadi. Benar, abang Sius bilang benar. Dia datang untuk menghilangkan, dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Lalu kenapa kalian tidak menjalankan Taurat? Hah? Kenapa kalian tidak menjalankan Taurat kalau gitu? Siapa yang bilang kami tidak melakukan hukum Taurat juga? Nah, Taurat itu Tuhan ada berapa? Hah? Tuhan ada berapa di Torah? Di Torah atau Taurat? Iya, Torah sama aja. Torah itu Ibrani, Taurat itu bahasa Arab. Taurat bahasa. Nah sekarang di dalam Taurat itu Tuhan ada berapa? Bang sebenarnya udah tahu, cuma abang mau memelintir aja. Supaya Anda tahu bahwa Kristen itu adalah pembatal Taurat, anti Taurat Kristen itu. Tuhan ada satu dalam Taurat, di Kristen Tuhan ada 3. Kristen bang, bukan Tuhan ada 3, Tuhan ada 1. Siapa namanya Tuhan itu yang satu? Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat. Iya. Itulah kalian membatalkan Taurat karena kalian menganggap anak orang itu Tuhan. Sedangkan Yesus sudah bilang dia sama. Itulah Anda batalkan Taurat itu. Kalau abang bilang kami membatalkan Taurat, berarti itu abang Sekarang Anda ibadah di mana? Di sinagoge atau di gereja? ya bagaimana?
Anda ibadah di mana? Di sinagoge atau di gereja? Di gereja dong. Iya. Apakah Taurat mengajarkan di gereja atau di sinagoge? Ya. Itu Taurat. Taurat mengajarkan ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Tapi di Israel juga ada orang yang Ibadah Sabtu atau Minggu di Taurat? mulai lagi. Kalian jangan menyamar-nyamar. Bang tahu. Sunat kulub atau tidak sunat kulub di Taurat? Bang, abang tahu. Itu juga ada yang Ya nggak urus. Yang pasti di dalam Bible, kitabnya Kristen Perjanjian Baru, dilarang bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan kulubnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku berkata kepadamu sekali lagi, jikalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau soal bicara-bicara memutarbalikan fakta, abang jago. Apa sih orang ini? Abang istirahat dulu sana. Cebok sana, cebok sana, cebok. Halo Bang Juma, selamat sore. Sila Ajang datang. Ya dong, Sila Ajang. Bang. Ya Bang. Sila Ajang, buka kamera silakan. Oke, gimana? Mau diskusi apa Bang Juma? Itu temanya tuh, Yesus palsu yang kalian sembah di gereja. Sila Ajang, ganteng kali Hormat, Ajang ini. ganteng lah, Deng. Apa kabar, Deng? Sila Ajang ini ganteng kali, Bang. Ganteng lah. Bang Juma juga ganteng kok. Gimana Bang Juma? Untuk Sehat, Bang kembalikan wajah supaya punya warna lagi, kembali ke kumalnya Bang Juma. Gitu ya. Enggak juga lah Bang Juma. Aku itu hanya penasaran dengan Bang Juma memulat Yesus palsu. Yang di gereja, yang disembah oleh orang Kristen itu. Ya, jadi Itu Yesus narasinya palsu. gimana tuh Bang Juma? Silakan. Oke. Argumentasinya apa? Silakan. Baik. Yesus itu kan bertuhan. Yesus bertuhan kepada Tuhannya. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang minta dituhankan. Itu Yesus yang berbeda. Yesus yang disembah di gereja itu Yesus yang berbeda. Makanya Yesus yang asli mengatakan begini kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, aku ada di sana atau Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Yesus palsu dan nabi palsu akan datang memakai namanya, bermujizat, melakukan kekuatan dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nah, Paulus datang mengusung konsep menggenapi nubuatan itu. Dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Siapakah engkau? Akulah Kristus yang kau aniaya. Nah, inilah Mesias palsu yang datang menggenapi. Setelah Paulus menerima Mesias palsu itu, si Paulus dilantiknya menjadi nabinya, menjadi rasulnya, untuk mengajak orang-orang Roma Yunani menjadi pengikut dan penyembah si Yesus palsu atau Lucifer dalam nama Yesus. Itu fakta. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya ingin diskusi yang baik ya Bang Juma ya. Jadi argumentasi Bang Juma yang Bang Juma ambil tadi adalah di dalam Kisah Rasul 9. Dan itu terbantahkan dalam arti bahwa itu bukan Yesus palsu. Karena dalam Kisah Rasul 9 di mana Yesus bertemu, selain bertemu dengan Paulus, Yesus juga bertemu dengan Ananias. Ya, bahkan Yesus mengkonfirmasi kepada Ananias bahwa ya ada seorang dari Tarsus akan datang menemui engkau. Dia itu bernama Paulus. Dia akan datang dan Pak Yesus juga bertemu kepada Paulus saat itu juga. Ya. Bahkan Yesus menyuruh Paulus untuk datang kepada
kepada Ananias dan terkonfirmasi. Jadi bagaimana kamu mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu sementara terkonfirmasi dari dua belah pihak? Ya, itu bantahan pertama. Bantahan yang kedua adalah Bang Zuma mengatakan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Ya, saya mengatakan ya, membatalkan hukum Taurat. Betul, membatalkan hukum Taurat artinya membatalkan dari kutuk kematian itu. Silakan saya kembalikan. Oke, baik. Argumentasi saya. Oke, baik. Cukup satu aja. Kalau terkait dengan yang kedua itu tidak penting. Yang pertama ini, ketika Anda mengatakan terkonfirmasi di dua belah pihak, Ananias itu siapa bagi Yesus? Ya, Ananias kan murid dari Yesus. Di mana tertulis itu? Ya, Yesus punya murid bukan cuma 12 murid, Ya, tetapi di mana? Yesus punya. Di mana Yesus memilih Ananias? Ananias itu kan jelas. Jelas di situ mengatakan bahwa Yesus punya murid bukan cuma Ananias. Alkitab mencatat. Kata siapa? Kata Alkitab. Oh, kata Bible. Bible punya verifikasi dari Yesus nggak? Alkitab. Iya, Bible. Ya, Alkitab itu kan berbicara tentang sesuatu yang diinspirasikan Allah. Kata siapa? Ya, dalam Alkitab 2 Timotius mengatakan diinspiratio, hembusan ilahi. Kata siapa? Timotius itu kata siapa? Ya, Timotius itu adalah kesaksian Rasul Anak angkatnya. Kristus ya. Anak angkatnya Paulus. Anak angkatnya Paulus. Nah, sekarang Paulus ini aja nggak lolos verifikasi dari Yesus kok. Apa yang dikatakan tidak lolos? Lah, Yesus mengenal Paulus nggak? Yesus mengenal Paulus. Di mana Yesus mengatakan itu? Kisah Rasul 9. Nah, itu kata Lukas, asisten Paulus, yang saya tanya Bahkan, verifikasi Yesus. baik. Yesusnya Bahkan, mengenal mereka nggak? Petrus saja mengakui Paulus. Jangan Petrus. Lah, Petrus Jangan kan Petrus. muridnya Paulus, muridnya Yesus Yesus. Kristus. Yang saya tanya, Yesusnya mengenal Paulus nggak? Di dalam 2 Petrus pasal 3 Ya, ayat 15 Petrus menyebut lagi. bahwa saudara kita yang kekasihi Paulus. Itu Petrus kan? Yang saya tanya ini Petrus murid Yesusnya. siapa? Yesusnya yang saya tanya. Sabar, Petrus murid siapa? Petrus murid Yesus. Oke, berarti Petrus adalah soko guru. Ya, kata siapa kalau Petrus itu Ya, harus murid Matius Yesus? 16 ayat 18. Yesusnya Petrus dulu dong. adalah soko guru. Sekarang apakah Paulus mengaku muridnya atau utusannya Petrus atau Petrus utusan Yesus? mengakui bahwa Paulus adalah murid Yesus. Ya 2 silakan. Petrus pasal Tapi 3 saya tidak ayat merujuk, 5 ayat saya 16. tidak merujuk ke situ. Saya merujuk Yesusnya. Alkitab itu satu kesatuan, Bang Ju. Ya sekarang Yesus mengenal Bible nggak? Ya, Petrus diperintahkan Enggak, oleh Yesus di atas batu karang ini mendirikan gerejaku. Saya tanya, apakah Yesus mengenal Bible? Ya, Petrus mengenal Paulus. Ya kalau Petrus oke, nggak masalah. Ini Yesus sang sumber. Siapa bilang? Yesus kan yang menerima firman dari Elohim kan Yesus. Menerima. Dia Yes. sehakikat dengan sang Bapa. Oh, kata siapa? Yohanes 10 ayat 30. Wadah, itu bukan bicara mengenai hakikat. Itu Lah, bukan jelas berbicara di mengenai situ. hakikat. Kalau Anif haaf ekat anakmu. apa maksudnya itu? Bicara tentang Aku keesaan mengenai satu. Allah. Mana ada berbicara mengenai keesaan? Kalau dia berbicara mengenai keesaan, kenapa Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Yohanes 8 ayat 42 tidak berbicara begitu. Yohanes 8 ayat 42 berbicara, aku datang keluar dari sang Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendak. Apa sih maksudnya? Baca dulu Alkitabnya. Baca. Artinya, Yesus keluar dan datang dari sang Bapa, Dan dia aku adalah datang sang bukan firman. kata Yohanes siapa? 1 ayat 1. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa yang mengutus. Ya, katanya Bapak. Tapi tadi katanya sehakikat Bapa dan sehakikat. sama dalam kodrat ilahinya. Tapi katanya tadi sehakikat. Sama dalam kodrat ilahinya. Ada Artinya, berapa ilahi? satu esensi ilahi. Terus kenapa dia nggak mengatakan Dalam datang 3 atas pribadi, kehendakku? hipostasis. Sekarang siapa yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Siapa yang bilang Siapa gitu? yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ayat di mana yang menjadi dasar kamu berstatement seperti itu? Tadi makanya belajar Bible. Saya baca Alkitab tetapi tidak ada seperti Yohanes statement. 8:42. Oke, saya baca Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dan datang dari Bapa. Terus cuman segitu doang. Kalau dia keluar dan datang dari Bapa, siapakah dia? Loh, segala sesuatunya itu keluar dari Bapa. Matahari Siapa juga contohnya keluar dari yang Bapa. keluar dari Bapa?
dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum segala sesuatunya itu terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Di situ Dafar Mazmur, dengar, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, berarti keluar kan dari mulut? Oke, apa perbedaan antara hologos dan juga remata? Kalau remata dan hologos itu hanya pemaknaan saja. Hologos Tidak itu bisa seperti perkataan-perkataan. Kata siapa? Dalam Hologos itu- konteks, dalam hologos, konteks, baik silakan. Hologos itu perkataan. Itu perkataan Tuhan, sama dengan remata. Remata juga perkataan Tuhan. Lalu Oke. apa yang Anda ingin katakan? Ketika Anda Apa ini? mengatakan bahwa hologos dan remata itu sama, Ah. Bang Juma, dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, barang siapa menolak aku, ya, dan tidak menerima perkataanku, perkataan, ya di sini diterjemahkan remata. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Nah, yang pernah aku katakan Perkataan dan firman ini sama atau tidak? sama. Siapa bilang sama? Kenapa Saya kalau yang sama, barusan kenapa? mengatakan. Tidak bisa. Dalam Kok teks nggak Yunani bisa? menggunakan remata dan juga hologos. Faktanya ketika berbicara hologos itu berbicara mengenai perkataan. Perkataan yang dibukukan, bukan perkataan yang menjadi daging. Dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak pernah mengatakan itu adalah horemata, tapi hologos. Sama, tetapi ketika berbicara mengenai kitab itu ada berbicara mengenai Argumentasi logos. Bang Juma mengatakan sama itu apa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, di situ dikatakan bahwa kitab itu juga disebut logos. Nah ini. Hai Theophilus dalam bukuku. Buku di situ logos. Oke, Kisah Rasul 1 ayat 1. Kita lihat. Sabar, tenang Bang Juma. Coba. Hah, itu Kisah Rasul logos. 1 ayat 1 ya. Ton proton logon, bukan hologos. Itu sama logos dengan logon. No, Ketika berbicara- Yohanes 1 ayat 1 kata siapa? hologos. Kata siapa beda? Itu os es di situ kenapa merujuk ke Logos dan hologos sama atau tidak? sama? Kata siapa sama? Sama. Oh, itu adalah definite artikel. Bagaimana kau mengatakan sama? Benar. Tetapi logos di sana atau logon yang dimaksud di sini merujuk kepada apa yang keluar dari mulut Tuhan yang kemudian disusun oleh Lukas. Yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah hologos. Terus apa hubungannya? Apa perbedaannya dengan yang dimaksud dan Kisah Para Ya Rasul kamu 1 bilang nomor 1? sama ya saya bantah. Kalau logos ada Sama definite dong. artikel hologos. Sama. Kenapa Berarti sama? sang firman. Dengarkan, kenapa sama? Coba Anda lihat di nomor ketiganya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Baik Bang Juma. Kita buka data saja ya Bang Juma ya. Ya silakan. Ini di sini Bang Juma perhatikan baik-baik ya. Ini Kisah Yes. Rasul 1 ayat 1. Dia menggunakan apa di sini? Protos Logon. logos. Betul. Oke. Sekarang kita Betul. lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, Pak Bang Juma. Yohanes 1 ayat 1. Ada ho atau tidak dalam Kisah Rasul tadi? Ada. Kalau ini Tidak ada Kisah Rasul 1 ayat 1 ada ho. Tidak ada. Nah, kenapa di Yohanes 1 ayat 1 ada hologosnya? Baik, saya jelaskan semamu. Jelaskan. Karena yang menjadi ucapan dari Yohanes 1 nomor 1 itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Catat itu. Penjabarannya begini. Apa? Penjabarannya. Sifat kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, yang melekat pada diri Tuhan. Yang Itu mana tuh? kalam. Yang Yohanes 1 ayat 1. Yes, itu kalam. Nah, sekarang Anda baca nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia hologos. Hologos. Yes, hologos yang adalah sifat berkata-kata Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus. Yesus Hologos itu. Oke, silakan. No. Bang Juma dulu atau saya dulu? Yesus itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi daging. Sedangkan kitab Lukas atau Kisah Para Rasul itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi buku. Makanya kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah hologos atau sang pemilik perkataan, Yohanes 8:42 tadi kenapa Anda nangis? Coba. Sudah. Coba. Oke, baik. Ya, Bang Juma, hologos itu adalah sang firman, sang sabda. Sifat betul. Sabar dulu. Itu sudah betul. Hologos Kenapa? itu bukan kata sifat atau kata benda. Itu sifat yang melekat pada diri Bapak
saya tanya secara gramata atau kata Sifat. no, Yang hologos itu kata benda bentuk Saya non. mengatakan sifat. Lah Itu sifat Alkitab Allah. kami menuliskan hologos itu kata benda. Hologos itu sifat yang melekat Kata pada diri sifat itu Tuhan. berbeda dengan kata benda Juma. Oke, Oke, baik, saya baik. lanjutkan. Sabar, Baik, saya tanggapi dulu. Sabar Saya dulu, tanggap- sabar dulu, sabar, saya sabar dulu. tanggapi dulu. boleh? Sabar. Oke, saya ini karena buktikan. romo saya hargain. Sekarang gini, dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengar. Baik, silakan. Pada saat Tuhan bersatu dengan Sang Firman, Yesus ada di situ enggak? Yesus ada di situ enggak? Gimana? Aduh, jangan Ulangi lagi. pura-pura. Pada saat Sang Logos, Sang Firman, Sang Sifat yang melekat pada Tuhan, sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan itu, ada enggak Yesus di situ? Allah itu divine simplicity. Oh, ada Yesus enggak di situ? Yesus ex nihilo. Ada Yesus enggak di situ? Sudah ada sejak kekekalan karena Di menggunakan mana kata Yesus di NRK. sana? Di mana Karena Yesus di situ? menggunakan kata, saya jawab boleh. Oke, sabar Biar dulu. enak kita. Sabar. Oke, sabar dulu silakan. Nomor tiganya, Silakan. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu di situ apakah termasuk daging Yesus? Boleh saya jawab? Ya, Oke. Kamu mengatakan ya, Yesus sudah ada atau belum? Yohanes Belum. 1 ayat 1 menggunakan kata N. NRK, itu bukan permulaan. untuk Yesus. Sabar, jangan potong dong Bang Juma. Itu bukan untuk Yesus. Yesus Jangan itu nanti potong, ada. jangan potong dulu, Bang Yesus itu nanti ada ketika Sabar, dia menjadi kalem dong. daging. Biarkan saya jawab. Jangan terlalu didramatisir cara Saya nggak bicaranya. dramatisir. Saya mau Nanti ada diskusi dengan perempuan abang jatuh dengan cinta baik-baik. lagi melihat caramu bicara. Korban Gak apa-apa, lagi hati bini gak lo. apa-apa. Kita dua lajang sama-sama Bang Juma. Santai deh. Oke. Lajang dua-dua. Oke. Oke. Kita orang Dengarkan saya timur dulu, sama-sama. Baik. dengar. Oke, baik. Bahwasanya, Silakan. Nanti bahwasanya ada waktu saya bicara kan? Yohanes 1 nomor 1 itu tidak berbicara Yesus. Catat itu. Bantai itu. Itu berbicara mengenai kemampuan Tuhan untuk berkata-kata yang melekat pada diri. Dalam kaidah kami disebut kalam atau sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan. Bukan Boleh Yesus. saya bantu? Boleh saya jawab? Silakan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan NRK, N hologos. N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau titik itu, makanya NRK. Hologos itu tidak bisa dijangkau. Tetapi di dalam Dia telah dijadikan menjadikan segala sesuatu. Itu Termasuk akan Yesus. berhubungan dengan Kolose 1 ayat 15. Yesus bukan ciptaan. Ya. Nah sekarang Oke. dalam sabar, jangan potong dulu. Yesus bukan ciptaan. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Firman itu atau hologos itu telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jangan potong. Sekarang kita masuk pada ilmu kalam nih. Dalam sebuah ilmu kalam ada beberapa pandangan. Bang Zuma mengatakan itu sifat. Itu kan pandangan dari Asyariah. Betul? Kalam Allah secara hakiki adalah sifat Allah yang qadim. Tetapi bagaimana dengan paham Mu'tazilah menolak kalam Allah sebagai sifat qadim? Tolong dibantah dulu. Bung, kami sudah final. Perkataan Allah yang terekam di dalam kitab suci kami, ini makhluk. Terdiri dari buku, kertas dan tinta, itu makhluk. Tapi kehendak Allah yang melekat pada diri Allah itu sifat yang adalah Allah itu sendiri. Tapi bukan ke situ arahnya. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, catat Yohanes 8:42. Selesaikan itu dulu. Mau saya jawab? Silakan, selesaikan Yohanes 8:42. Yohanes 8 ayat 42 jelas mengatakan Dia yang datang dan keluar dari Sang Bapa. Dia ini siapa? Aku, Yesus. Yesus sebagai apa? Dalam Jangan Yohanes sampai di situ. Jangan curang Yohanes dalam 10 berdiskusi. ayat 30 jelas Yohanes mengatakan bahwa 8. Yesus sehakikat dengan Bapa. Yohanes 8 nomor 42 Alkitab selesaikan. tidak bisa kau tafsir hanya sepenggal-penggal. Alkitab itu Mulai. satu Kau yang kesatuan. mentafsirkan sepenggal. Saya Yohanes tidak 8. menafsirkan sepenggal. Yohanes 8:42, kenapa kamu nggak selesaikan satu ayat?
Ya, Kamu nggak Alkitab berani. itu Alkitab Kamu nggak menjawab berani. Alkitab dong. Kau nggak berani kan? Saya Kau nggak berani berani. menjawab. Coba, Justru coba, saya coba berani. selesaikan. Justru Coba saya berani selesaikan. debat satu arah di sini. Coba selesaikan. Bang Juma tidak berani melakukan sebuah komparasi dengan kalem. Coba selesaikan. Coba Kalem Allah selesaikan. seperti apa dengan paham Coba Mutazilah dan Asy'ariyah selesaikan itu Yohanes berbeda-beda. 8:42, berani nggak? Saya sudah menjawab. Coba selesaikan satu ayat itu. Yesus datang, keluar dan datang dari Sang Bapa. Dan dia datang atas kehendak siapa? Apakah ayat itu mengatakan bahwa dia secara eksplisit dia adalah ciptaan? Dengar, dia datang atas kehendak siapa? Kehendak Sang Bapa. Nah, bukan kehendak dia kan? Ya, sekarang kita bisa jawab dari mana? Bagaimana kita bisa mengatakan memang kehendak Sang Bapa? Betul. Berarti Yesus itu ciptaan. Ayat itu tidak mengatakan Yesus adalah ciptaan. Coba. Sekarang pada diri Tuhan, esensi yang berdiri sendiri. Sekarang kita lihat jawaban Yesus yang lain, boleh atau tidak? Dengar dulu. Pada hakikat Bapa sebelum ada Yesus, kehendak ada berapa? Oke, saya jawab ya. Kehendak ada berapa Saya jawab pada diri pakai Bapa? Alkitab. Yesus menjawab Yohanes 17 ayat 22. Saya tidak tanya itu. Dan aku telah memberikan kepada Saya mereka kemuliaan yang tidak engkau tanya berikan itu. kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saya tidak tanya itu. Hancur kau nanti kalau bahas. Oh, jelas di situ mengatakan Dengar. kita Kenapa kamu adalah takut? satu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut Yohanes Saya 8 tidak itu? takut Bang Juma, makanya saya Terus berani kenapa debat kamu satu nggak arah. selesaikan? Karena saya berani Kenapa? dengan Alkitab saya. Kenapa? Apa artinya kalau bonyok begini? Saya tidak pernah takut bahas Alkitab saya. Memang saya yakin istrimu aja kok labrak. Apalagi cuman kayak gini. Kita bahas masalah Tuhan tidak aja kau labrak. Hukum agamamu kau labrak. Dilarang Bang Juma. berzina, dilarang berselingkuh aja kau Sekarang labrak. gini, Bang Apalagi Juma, cuma ya. nongol di sini. Tolong Kau naik dong. ke sini. Ayo, akademis Dengar, dong. Kau naik ke Akademis sini dong. hanya untuk membersihkan wajahmu. No. Lalu Saya apa ingin tujuanmu? menjawab Nah, pertanyaan-pertanyaan Terus kenapa kamu nggak mau masuk Yohanes 8:42 secara utuh? Saya sudah masuk Yohanes 8 ayat 22. Dia yang datang keluar dari Sang Bapa. Coba kau baca terus. Lalu dia katakan apa? Kamu baca coba. Nggak berani dia teman-teman. Kan sudah hafal di otakku ayat itu. Ya sudah, kenapa kamu nggak baca? Kalau kau sudah Saya hafal. baca. Dia silakan. yang datang. Aku Coba. keluar datang dari Sang Bapa. Terus lanjutannya? Ya. Lanjutannya. Iya. Apa lanjutannya? Lanjutannya Kenapa? KTP ku lajang. Ya memang sama-sama lajang kita kan. Parah kau ini. Salahnya gimana Bang Juma ketika kita berdebat? Takut, turunkan, takut. Udah. Saya sudah mencoba untuk memberikan kau sedikit wajah setelah wajahmu keinjak tai. Manusia sampah. Manusia tai. Sebenarnya kau nggak layak dikasih ruang. Kau menghina Islam, habis itu ternyata perbuatanmu kayak lebih parah dari binatang. Perbuatanmu kayak babi. Istrimu kau telantarkan, anakmu kau telantarkan, habis itu kau tusuk-tusuk sama wanita lain. Habis itu kau mau berbicara mewakili Kristen. Habis itu kau mau tampil berbicara mewakili Katolik. Matamu. Gosok itu rudalmu pakai abu gosok. Dengan gampang begitu kau sudah viral tukang zina. Kau lagi datang di sini mewakili agamamu. Apa kata dunia? Sudah begitu kau curang, kau katakan Yesus bukan ciptaan. Tapi kau nggak berani membaca Yohanes 8:42. Coba andaikan saja kau jujur ada di sini, disuruh baca. Coba apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Sudah ada di sini katanya. Yang ada di sini itu apa? Selangkangan. Hina Nabi Muhammad. Dulu pernah kau hina nabiku kan? Ternyata kau, kalau lihat pitinya itu, memalukan kali. Mukamu itu seperti babi goreng. Pas kau keciduk sama binimu di mana? Di kafe. Mukamu itu, kodong. Apologet Katolik, pembela dan penghujat Islam, ternyata sampah. Kau diajak diskusi baik-baik, kau so jagoan. Ini makanya Mu'tazilah pula kau bawa. Kau ingin membahas apa di Islam? Yesus palsu di Islam? Tidak ada.
Gak ada Yesus palsu di Islam. Pahami itu. Isa palsu ada, yang kau sembah itu KTP lajang, tukang selengker, mau membersihkan wajah karena sudah tak ada lagi komalnya, tinggal 2 yang nonton. Mau naik ke sini cari, wah dia membela katanya Katolik di hadapan Bang Suma. Pret! Kamu pikir orang Katolik itu bodoh? Begitu kau sudah merasa mewakilkan mereka, tiba-tiba orang-orang itu kembali percaya samamu, kembali lagi samamu gitu. Hah? Kembali lagi kemudian percaya kau apologet gitu. Yang ada kau hancurkan mereka. Kau datang di sini bikin malu, kau disuruh baca Yohanes 8 malah Yohanes 10 nomor 10, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 17. Rendah kali pengetahuanmu. Silakan saudara-saudara Kristen yang lain. Sengaja tadi saya kasih dia ruang sedikit supaya dia bisa mencari wajahnya lagi yang telah hilang. Hilang wajahnya disebabkan karena kulupnya salah sasaran. Di dalam tubuhnya ada roh setan yang menghantarkan dia keselip di selangkangan wanita lain selain biniknya. Itulah RK. Yesus bukan ciptaan. Seperti dia mengaku, aku masih lajang. Halo, selamat sore. Teman-teman api pusat ada nggak nih di bawah? Tolong dong naik dulu dong. Dinda Kores, Dinda Nora, Handi. Aku ibadah dulu sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam kandaku. Iya dek. Saya ibadah dulu sebentar. Nah, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita lihat teman-teman. Kita lihat tadi. Iya, balas si roti kampret kah. Udah dengar gitu? Dia nggak berani baca Yohanes 8:42. Yohanes 8:42 Ya, itu. kan, kalau udah hafal kan tinggal lanjut aja bacaannya. Aku datang dan aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah sembunyikan gitu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia ciptaan. Karena Sang Yang Maha berkehendak itu cuma satu. Sebelum Yesus dicipta kehendak Tuhan cuma satu, yaitu Dia yang berkehendak menciptakan Yesus. Makanya ketika Yesus datang menjadi ciptaan, Dia mengatakan, aku datang menjadi ciptaan bukan atas kehendakku. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri, bukan sehakikat. Begitu, gitu Dinda. Saya ibadah dulu ya. Sama dia nggak mau ngaku sudah menikah kan, KTP ku aja beda. Ibadah dulu teman-teman, jangan kemana-mana ya. Oke, Assalamualaikum siap, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman pusat yang mau naik silahkan, kawan-kawan Kristen yang mau naik berdiskusi. Ntar aku monitor pakai HP satu lagi. Silakan teman-teman. Bentar ya, kita cek dulu kawan-kawan yang mau naik. Silakan teman-teman pusat yang mau naik berdiskusi. Bentar ya, aku cek dulu ya teman-teman ya. RK. Izin ya teman-teman yang sudah waktu sholat silakan sholat dulu. Gantian kita menjaga benteng ya kan. Ayat itu sudah ada di kepalaku. Ih. Tapi nggak mau dia lanjutkan baca. Gimana RK ini? Ya, kita cek dulu teman-teman pusat apakah ada di bawah. Nah, aku cek dulu ya.
malu dia teman-teman. Ya, Bang Sean Lai, selamat bergabung. Sean Lase. Ya, halo, selamat sore Bang. Ya, sorry Bang. Abang Kristen Iya, atau Kristen Bang. Muslim? Kristen Bang, Kristen. Kalau berdiskusi itu Bang, beri waktu orang menjelaskan Bang. Jadi penonton yang di bawah pun diberkati juga Bang. Iya kan sudah Cuma caranya- Enggak, Bang. sudah dikasih waktu tadi. Enggak Bang. Penonton belum, kayaknya si Zuma enggak sportif Bang berdiskusi. Lah yang gak sportif tuh RK, yang gak sport. Abang datang-datang Enggak. menghukumi. Sekarang gue tanya kau, kalau kau hafal ayat itu, kau lanjutkan nggak baca satu ayat atau kau baca sepotong-sepotong aja? Makanya saya bilang tadi Bang, jadi orang yang Enggak, dijawab dulu. menonton dulu Ayo, kan mau jadi yang kedua diberkati nih. Bang gitu. Sebentar. Diberkati itu kalau kau ditanya, kau jawab, lanjutkan dibaca. Itu Bang. Kalau kau baca, ku tanya dulu kau hafal tuh ayat. Kau hafal Makanya tuh ayat kalau tuh Yohanes 8:42 berdiskusi itu itu kau Bang, hafal. Kau baca. kalau berdiskusi itu Bang, berilah orang waktu untuk menjelaskan Bang gitu. Iya kan sudah diberi waktu tadi, dikasih kesempatan. enggak. Lanjutkan. Itu, tadi Juma langsung nurunkan itu Bang. Ya enggak? Loh, Saya tanya dulu sama Abang jujur. sudah Juma yang berulang-ulang kali. Apalah kau datang-datang. Nggak usah mewakili RK itu tai, mukanya kayak tai. Kau Enggak, mau Bang. mewakili orang kayak tai begitu? Enggak lah Bang. Kita Lah ya makanya. Kok benar aja sebentar, yang kau dengarkan lapan. si RK itu, kau dengarkan si RK itu ya sudahlah menghujat agama Islam, menghujat ajaran Islam, ya ngolok-ngolok poligami dalam Islam. Ternyata dia sendiri pelaku perzinahan. Dia sendiri yang dihajar oleh istrinya, mukanya udah kayak babi. Kau tengok kan di kafe tuh mukanya, ketahuan selingkuh sama istrinya. Bang, Orang kayak saya begitu nggak kau mau tahu. bela. Kalau masalah itu Bang, saya kepribadian dia saya nggak tahu Bang. Cuma Ya kalau makanya yang nonton di sini 14K sampai 15K tadi nonton, semua orang tahu. Kalau dia menjelaskan nggak tahu mau ayat itu, dengar. kenapa dia nggak lanjutkan? Cuman kalau mereka mau Bela-bela orang menjelaskan yang salah. firmannya nggak mau sih, cuma dengarkan. Assalamualaikum. Itu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Sebentar. Kalau mau dilanjutkan, dibaca ayatnya secara utuh, jangan dipotong-potong. Gimana sih? Oke lah Bang, mudah-mudahan dia naik lagi lah Bang, biar kita dengarkan Bang. Sekarang kamu Jadi, dialog dengan saya. Kau aja dialog ayo. Kalau Silakan apa- lanjut Ustaz. Iya. Kalau Sekarang kamu dialog kalau dengan apa saya. nanti bicara apa? Biar diberkati Kamu, juga. Princess. Oke Bang. Itu aja Bang. Kalau berdiskusi beri orang waktu menjelaskan Bang ya, gitu aja Bang. Oke. Lah. Kau Oke, Bang. nggak mau jelasin. Saya bukan Kenapa takut nggak mau Bang, diskusi? cuman nggak sportif. Bukan, ngapain saya takut? Saya nggak takut Bang. Enggak. Sportif itu kalau kau bawa data, kau baca data itu lengkap. Kan Bang Zuma minta ke RK. Lanjutkan ayat itu. Saya mau tanya dulu sama Bang. Si RK Saya mau mengatakan, tanya dulu sama Bang jujur dulu. dengarkan. Oke, saya dengarkan. Si RK ditanya Oke. Bang Zuma. Si RK ditanya Bang Zuma. Kau baca lanjutannya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kutanya dulu kau, sampai di situ ayatnya atau ada lanjutannya? Kalau saya dengar tadi ada masih yang lanjutannya itu Bang. Dia mau menjelaskan kian Bang. Nah, kalau sportif Iya. nih aku RK ajarin itu- kau. Dengerin. Kalau sportif Iya, saya itu dengar. Bang, dengerin Bang. Kalau sportif Iya, itu saya Bang dengar, Bang. Sean, aku dengar dulu lah. Kalau sportif itu kau baca lanjutan ayat itu, Bang Zuma sudah sportif. Lanjutannya apa? Ada di kepala saya kata si RK. Ya udah baca lanjutannya. Haho kemana-mana dia. Kalau orang sportif itu dia baca lanjutannya, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dalil ini yang dijadikan argumen oleh Bang Zuma bahwa Yesus itu makhluk, dia datang dari Bapaknya. Kamu si RK nggak mau terima itu, makanya dia nggak mau baca, malu dia. Kau datang pula kau bela orang longor, tambah longor lah kau. Bang, saya jawab. Silakan. Intinya udah Bang. Intinya aja kalau berdiskusi itu Bang, beri Apa orang intinya? menjelaskan. Ya, Bang. Yohanes 8:42 itu apa intinya? Enggak, kalau orang mau menjelaskan ya. Kalau Yohanes orang mau 8:42 menjelaskan intinya itu apa? beri Waktunya. Abang aja ini saya mau bicara, abang potong-potong. Ya, Yohanes saya 8 tadi abang bicara Yohanes tadi nggak saya potong. 8:42 apa? Kan itu dia. Kau framing dari Itu. tadi. Yohanes 8:42 apa intinya? Yohanes 8:42 intinya apa? Oke Bang, makasih lah Bang ya.
Saya selalu Tai kucing lah kau. Kau bela-bela orang longor aja kau di sini. Si cuma itu begini sportif. Kepala bapakmu peyang. Kang aja kau datang nyala-nyalain orang aja kau. Sportif kau aja nggak ngerti sportif. Longor kali kau. Kurang sportif apa Bang Zuma? Lanjutannya apa? Diminta dengan baik-baik, diminta berkali-kali loh, hampir 10, 11, 12 kali kayaknya Bang Zuma ulang-ulangi. Lanjutannya apa? Kesana kemari, nggak menjawab. Kalau sportif tuh langsung dijawab, bos. Takut kan? Oh, naik kok cuman framing kok mau ngolok-ngolok orang aja kau. Jangan begitu kau kalau mau berdiskusi. Kalau mau diskusi sportif, ayo sportif. Ayat dibaca jangan kau potong-potong. Cuma iya betul, cuma pengen pansos. Suruh-suruh orang sportif, kau sendiri nggak ngerti apa itu sportif. Kurang sportif apa Bang Zuma? Sudah dijelaskan, kemudian dia minta ayat itu dibaca utuh. Kalau kalian sama-sama, oke, kita sportif. Bang Zuma hafal ayat itu, RK hafal. Kenapa RK nggak mau baca lanjutannya? Kenapa? Karena dia takut. Karena kalau dia baca lanjutannya, argumentasi Bang Zuma tertancap di kepalanya RK. Makanya dia nggak mau lanjutkan. Makanya dia cari cara bagaimana untuk menghindar dari pertanyaan. Saya hafal, sudah di kepala, sudah di ini. Berak. Lucu. Makanya firman Tuhan itu kalian acak-acak. Dengan mudahnya, berani kalian. Makanya kalau sama istri, anak-anakmu kau berbuat zolim, ya kau telantarkan, ngaku-ngaku sudah ketahuan. Coba lah lucu kan. Sudah ketahuan selingkuh, ditempeleng sama istrinya. Masih dia bilang apa? Di KTP ku Islam. Di KTP ku lajang. Alah, nggak punya modal kau mau selingkuh itu minimal kau punya duit lah kalau mau selingkuh. Lu lah selingkuh makan duit perempuan. Esek-esek pula kau, ditempeleng pula kau sama istrimu. Datang pula kau membela imanmu di sini sok-sokan cari muka kau. Ya, mohon maaf, lanjut Ustaz Tahta. Aku izin mute dulu. Geram kali aku datang ngolok-ngolok Bang Zuma. KTP lajang. KTP ku lajang. Ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok poligami, KTP ku lajang. Kalau perempuan itu cantik, lebih cantik istrinya daripada selingkuhannya, kan bego. Itulah tuh kalian tuh. Ya, sudah kalah diskusi, nggak bisa diskusi apa-apa. Si Zuma itu nggak sportif. Apa kau tahu tentang sportif? Kau baca ayat setengah-setengah, baru kau minta sportif. Iya, geram kali aku datang bukan mau diskusi malah nyala-nyalain orang. Minta sportif apa kau sportif? Tahu kalian kan sportif kan? Apa itu sportif? Tahu sportif nggak? Sportif itu bersifat kesatria, jujur, ya. Jujur nggak itu share? Dibacanya ayat sepotong. Bang Zuma suruh lanjutkan, Bang Zuma kan tahu ayat itu. Terus datang si Zuma itu nggak sportif. Si Bang Zuma minta dilanjutkan dulu ayat itu. Nanti kalau ayat itu sudah dilanjutkan baca, baru kau jelaskan. Datang kau bilang sportif kau menghina kau seorang pribadi pula kau serang abang kau. Gila kau ya. Sportif. KTP ku lajang, jelas-jelas istrinya datang gambar deh, dibilangnya KTP ku lajang. Depan istrinya dia ngomong gitu, kan gila tuh orang. Iya, penjajah memang. Ya, lanjut Ustaz Tahta. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Nah, Ya, kita naikin ya Ustaz. Kita naikkan Kristen ya. Aku izin mute dulu. Aku standby dulu. Karena mau siap-siap ini nih, di kantor mau pimpin sholat. Alhamdulillah. Ya, naikkan aja. Ada moderatornya ini. Ya, silakan naikkan biar tidak kosong. Mantap. Bukan Kem.
Oke. Bang? Gimana? Oten apa Kristen? Oke. Silakan. Mau diskusi, ayo. Itu temanya Bang, Yesus palsu. Bagaimana kamu mengujinya palsu itu atau asli? Oke. Bagaimana kau menguji? Oke. Jadi Yesus yang asli itu, kita gantian ya. Oke. Yesus yang asli itu dia sebagai utusan untuk Israel. Matius 15:24. Dia pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Israel. KPR 13:23. Yang menghakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Dan dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13 ayat 33. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Mengenal satu Tuhan satu-satunya. Yohanes 17:3, Markus 12:29. Sedangkan Yesus yang palsu, yang dituhankan oleh Kristen itu Yesus palsu itu. Karena Yesus yang asli tidak pernah ngaku Tuhan, bertuhan. Gitu. Silakan. Pakai data, ayo. Datamu kau pakai kembali dari Alkitab. Apakah itu ya Alkitab kamu yang kau percayai? Ya udah, berarti Yesus yang asli dalam Bible siapa dia? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Silakan. Sebagai Tuhan. Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Datanya banyak sih. Satu aja. Kitab Lukas. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11. Ya. Oke. Lukas 2 ayat 11. Lalu di ayat 22-nya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kembali ingat dulu ayat apa tadi. Kenapa kau pergi ke ayat 22? Oke. Kamu mau pakai ayat? Pertanyaannya, kamu pakai ayat yang mana? Lukas 2 ayat 11 tadi. Oke, telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Lalu ayat selanjutnya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus tadi diserahkan kepada Tuhannya. Terus Tuhan yang mana? Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Anda selalu menyatakan seperti itu. Ada dua Nah, Tuhan. terus ada berapa? Ada berapa Tuhan itu? Hah? Satu. Nah, kalau satu yang mana? Yesus atau Bapa? Kan Yesus Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan dong. Allah Bapa itu roh kebenaran. Roh. Anak yang menjelma menjadi manusia. Di mana? Di mana anak menjelma jadi manusia? Emangnya Tuhan itu menjelma? Ada nggak Tuhan menjelma itu ada? Dalam ajaran Samawi ada Tuhan menjelma. Yang ada itu dewa-dewa menjelma. KPR 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa manusia. Kalau Tuhannya Yesus di langit tidak pernah turun. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pergi kemana Yesus? Ke langit, karena Bapakku di langit. Nah, gimana? Benar. Karena Tuhan ada menjelma. Jadi sekarang kamu nggak percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Percaya? Yang tidak percaya kan Anda. Saya percaya. Yesus, kamu siapa? Aku Nabi. Markus 6 ayat 4. Dari Saya mana percaya. kamu percaya? Saya tanya kamu sekarang, Yesus itu Tuhan atau tidak? Yesus Nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas Ya, 13 itu 3. kesalahanmu bos, itu kesalahan kamu. Oke, Tapi kamu percaya? Kamu bilang
Oke, kamu percaya ke Yesus? Lukas 2 ayat 11 tadi, ingat kembali. Percaya kau atau Oke. tidak? Oke, percaya. Nah sekarang, oke, Yesus Tuhan. Oke, Satu itu adalah perkataan malaikat ya, malaikat Oke. turun dari surga gitu, menyampaikan kepada para gembala domba. yang Apa ada di isinya? Bethlehem. Oke, apa isinya? Jangan kamu lari dari sana. Apa isinya? Bukan Apa orang isinya? Kristen yang buat itu. Baca, coba baca. Gimana bunyinya? Karena begitu besar kasih ayam, bukan? Hmm. bingung dia. Malam ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di Di kota. mana ayatnya itu? Di mana? Lukas 2 ayat 11. Oke, telah lahir Tuhan, lalu Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jangan kau kemana-mana dulu. Jangan itu percayai aja dulu itu. Ayatnya Yakini sama. dulu itu bahwa itu Tuhan. Ayat selanjutnya, itu ayat selanjutnya. Jangan dulu ke sana kau lari kemana-mana. Jangan dulu lari, bos. Oke. Ya, percaya Takut, aja. takut. Percaya kau di situ. Lewat kau Oke. di situ, kamu udah Oke. salah. Kamu udah memfitnah. Gitu. Di ayat selanjutnya itu kamu percaya? Di ayat selanjutnya itu percaya? Itu aja ingat dulu, percaya aja bang, percaya aja. Takut. Ya, yakin Takut. percaya. Takut dia. Jangan kau bilang kau percaya kepada Yesus, tapi kau bilang itu hanya nabi. Oh salah bos, salah kita bos. Oke. Salah total, salah kau. Apakah ada Tuhan punya Tuhan? Ya jangan pertanyaanmu itu kayak pertanyaan TK itu. Oke, saya nanya, apakah Yesus punya Tuhan? Oh, kenapa kau ini? Kalau Apakah dari Yesus mana punya dia Tuhan? ada? Dari mana apakah dia Yesus ada? punya Tuhan? Apakah Dia Yesus punya kembali Tuhan? dari sang pencipta kembali. Saya nanya, apakah Yesus punya Tuhan? Pertanyaan agak ini kok pertanyaan repot. Takut. Yang kedua pertanyaannya, Bukan apakah takut. Yesus apakah Yesus menerima firman dari Tuhan? Takut lagi. Dua pertanyaan tidak dijawab. Takut. Dia kan udah berfirman, dia firman itu sendiri. Saya nanya, Firman yang apakah hidup. Yesus pertanyaannya, saya Iya, punya firman 10 yang data. hidup. Ingat. Saya punya 10 data. Yohanes ya. Apakah Yesus menerima firman? Dia firman itu sendiri. Saya Dia nanya, adalah menerima firman apa tidak? Apa yang diucapkan itulah firman itu. Apakah Percaya Yesus menerima firman? Jawab dulu. Abang. Tiga ada dijawab. Ganti Tiga judul ada kamu, dijawab. abang. Jangan sembarangan membuat judul. Oke, sudah ya. Jangan bergerak membuat judul yang salah. Oke. Saya tidak percaya apa yang kamu buat itu judul itu. Nggak bisa. Karena judul itu Nggak bisa ini. judul yang salah. Gantian ya. Silakan Anda ngomong dulu, nanti kalau saya ngomong jangan diganggu ya. Saya akan pakai 30 data. Yesus menerima firman. Jangan Silakan kau pakai dari Alkitab, jangan kau pakai dari kitab. Jadi kau adu pula itu argumenmu kitab dengan Terus saya mau pakai apa? adu dengan Al-Quranmu, adu dengan dari situ bagaimana pendapat Oke. Itu saya Sudah. percayai. Oke, diam. Oke. Saya akan pakai Quran dan